aku memberikan support ke Ica aja, seolah-olah kan aku jadinya ada clash sama Iren gitu. Jadi Iren teman aku, Ica juga teman aku, yang kebetulan aku baru mengumumkan melalui podcast di halayak ramai kalau aku baik-baik saja, dan juga lebih ke arah menceritakan sih kenapa sih aku sama Ica bisa ribut kayak gitu, yang alhamdulillah udah selesai dari sebelum podcast sebenarnya juga udah. Jadi udah itu aja buat kalian yang pada DM aku atau mungkin DM Ica juga, kalian tanya aja ke yang ngeposting story itu di tanggal berapa, suruh capture tanggalnya. Ada screenshotnya kak di IGS Irene. Iya aku tahu ada screenshotnya, aku tahu, aku sama Ica pun udah tahu, kita senyum aja. Iren, sekali lagi, dengan adanya aku berdamai dengan Marisha Ica bukan berarti aku nggak support kamu gitu loh. Aku support semuanya. Astagfirullah, maksudnya aku sama Ica ini kan kenal baik. Maksudnya kenal baik tuh kenal diawali dengan hal yang baik. Waktu lagi penggalangan dana untuk gala, waktu lagi pengajian, pas lagi nungguin almarhumah Bibi dan Vanessa datang dari Jombang, itu pertama kali yang aku ketemu Iren. Jadi mana mungkin aku tahu silsilah Iren, sorry, kebalik mulu aku Iren sama Ica, ketemu Ica. Jadi mana aku tahu silsilahnya Ica tuh dulunya tuh gimana, kayak gimana tuh aku nggak tahu. Seperti yang diomongin mantan suaminya di infotainment, seolah-olah aku teman lamanya Marisha Ica, yang sedang berseteru dijadikan senjata. Akhirnya kita baikan, ya berdamai, ingat umur lah gitu ya, apalagi sama saudara sendiri kan gitu. Teman aja sekarang susah nyari yang tulus. Jadilah saudara yang baik. Aku nggak mau terlalu jauh sok-sokan ngasih advice karena ini udah masalahnya udah ke keluarga ya, kayaknya terlalu di luar anak aku kalau aku terlalu banyak omong. Yang jelas, bagi yang kirimin aku IG story-nya Irene Bermawi, DM aku yang aku ngomongin MZ, itu adalah DM lama, udah itu aja. Kalau misalnya kalian masih kepo, silakan kalian suruh dia capture itu tanggal berapa DM-nya, gitu aja, karena di story-nya nggak ada tanggalnya. Gitu aja ya. Aku dengan Marisha Ica, alhamdulillah, hal yang sangat aku alhamdulillahkan sekali, sudah baik-baik saja. Karena yang kayak aku bilang di podcast, aku tipe orang yang sangat tidak ada rasa gengsi. Kalau aku tahu aku salah ke orang, aku pernah membuat orang itu merasa sakit hati, walaupun aku juga tersulut emosi dari orang lain, aku orang yang sangat-sangat tidak gengsian untuk minta maaf kayak gitu. Karena udah bukan di zaman aku lagi yang ABG, yang ribut-ributan lagi. Udah tidak seperti itu. Sekali lagi, zaman sekarang cari temen yang bener aja susah, harus banyak-banyak difilter, apalagi sama saudara. Aku mensupport kalian berdua. Jadi untuk Irene Bermawi, Iren, kita kenal udah lama, jauh lebih lama dibanding aku mengenal sama adik kamu, dibanding aku mengenal adik kamu. Janganlah kayak gini. Tidak akan ada asap kalau nggak ada api kan. Janganlah jadi api lagi. Janganlah gitu ya. Gitu aja. Iya, itu kan banyak lagi yang nanya, makanya aku jadi ngulang-ngulang nih.
aku sama Ica udah tahu tentang itu, dan itu chat lama. Itu kan ngomongin MZ kan, itu chat lama. Suruh Iren capture tanggalnya. Nah itu aja. Dan aku sama Iren pun baik-baik aja. Bukan berarti aku bikin podcast sama Ica, aku baik-baik aja sama Ica, itu artinya aku ada di kubu Ica, kayak gitu-gitu. Aku bukan orang yang main kubu-kubuan, geng-gengan, terus abis itu segala macam. Aku kan bukan orang yang kayak gitu. Kalian lihat sendiri lah story aku. Aku tuh teman aku alhamdulillah ada banyak, dari yang mulai public figure sampai yang bukan public figure. Tapi kalau misalnya diantara mereka ada yang sedang mengalami miskomunikasi ataupun masalah, kan bukan berarti itu ranah aku untuk berbicara. Kalau ditanyain wartawan juga aku nggak pernah mau tuh yang namanya diminta pendapat segala macam, karena aku takut salah gitu. Begitu juga yang terjadi sama Iren sama Ica gitu. Bukan berarti aku baikan nama Ica terus aku jadi ada di kubunya Ica, enggak gitu Ren, enggak gitu cara lo ya. Itu DM lama. Suruh Iren capture tanggal DM aku sama dia. Itu di Januari pas aku mau berangkat ke Bali. Dan itu DM di saat ya aku lagi pengurusan perceraian aku lah. Aku ada buktinya juga kok. Oke. Si Irennya takut kalau Kak Anggita bongkar aibnya ke Ica karena kakak Anggita kenal. Aku ngapain bongkar aib Iren ke Ica? Mereka berdua itu kan adik kakak. Sedangkan porsiku itu kan teman. Keluarga dengan teman jauh lah. Bukan ranahku, bukan porsiku buat buka-buka aib. Dan aku sama Ica kalau ketemu juga nggak ngomongin itu sih gitu. Nggak kepikiran ke situ sih gitu. Aku ya akhir-akhir ini kan yang mungkin sebagian baru tahu kalau misalnya udah terkuaknya kasus perceraian aku. Lagi banyak yang harus aku urus ke notaris sana sini. Terus juga bisnis aku, properti aku segala macem, nggak ada waktu banget gitu buat yang gitu-gitu. Jadi Iren, aku juga berdoa yang terbaik untuk kamu. Selain aku berdoa yang terbaik untuk Ica juga, untuk siapapun teman-teman aku berdoa yang terbaik. Kayak gitu aja ya. Jadi jangan di capture DM kita tanpa tahu tanggalnya kapan, seolah-olah itu kita baru aja DM-an. Apalagi itu ngomonginnya MZ, yang jelas-jelas MZ sudah menjadi tersangka, sudah ditahan pula ya. Gitu aja. Buat yang mau tanya-tanya lagi tentang Iren sama Ica, aku rasa itu di luar ranah aku. Aku cuma apalagi yang aku bisa lakuin selain berdoa yang terbaik untuk mereka berdua, karena dua-duanya teman aku. Aku cuma nggak mau kebawa-bawa lagi, apalagi sama mantan suaminya yang aku sama sekali tidak kenal, walaupun membawa nama aku sekali lagi di infotainment. Tapi ya udah nggak apa-apa, kan semuanya udah aku lurusin di podcastnya Ica. Makanya aku di podcastnya Ica tuh bukan bermaksud tergesa-gesa atau memotong omongan Ica, enggak. Aku cuma pengen durasi yang pendek, itu kan podcastnya durasinya pendek. Aku cuma pengen semuanya tuh kejabar semua gitu dan masuk gitu. Makanya agak muter-muter kemarin pas podcast, karena ada beberapa hal yang bikin aku shock juga ya. Intinya adalah, poinnya adalah itu DM lama. DM aku ngomongin tentang MZ itu DM lama. Dan Iren teman aku, Ica juga teman aku, yang kebetulan aku baru mengumumkan melalui podcast di halayak ramai, kalau untuk halayak ramai kalau aku baik-baik saja, dan juga lebih ke arah menceritakan sih kenapa sih aku sama Ica bisa ribut kayak gitu, yang alhamdulillah udah selesai dari sebelum podcast sebenarnya juga udah. Jadi udah itu aja. Buat kalian yang pada DM aku atau mungkin DM Ica juga, kalian tanya aja ke yang ngeposting story itu di tanggal berapa, suruh capture tanggalnya.
Ada screenshotnya Kak di IGS Irena. Iya aku tahu ada screenshotnya. Aku tahu, aku sama Ica pun udah tahu. Kita senyum aja. Iren, sekali lagi, dengan adanya aku berdamai dengan Marisha Ica bukan berarti aku nggak support kamu gitu loh. Aku support semuanya sama Iren, nggak gitu juga. Dan sekali lagi bukan berarti nggak baik-baik aja sama Iren, nggak juga gitu loh. Kemarin juga wartawan kalau nanya aku, minta supportnya dong Kak buat Kak Ica, aku pasti akan jawab. Dan bukan akan jawab, aku pasti menjawab. Berarti ini semua tuh aku kayak semacam ngibarin bendera perang terus ada di kubu A, B, C. Nggak ada, udah nggak ada lagi di hidup aku kayak gitu-gitu. Nggak ada waktu juga, masih banyak yang harus aku urus kehidupan aku. Itu aja sih gitu, jangan menambahkan api lagi lah, ini asap udah banyak banget. Kalau ditambahin lagi jadinya berlarut-larut. Ya udah itu aja, intinya itu adalah DM pada Januari sebelum aku ke Bali kalau nggak salah ya, sebelum aku ke Bali. DM lama waktu aku memang lagi berseteru dengan Marisha Ica ngomongin MZ, yang jelas-jelas MZ itu sekarang sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan ya. Jadi bagi yang udah kasih informasi melalui DM, terima kasih. Aku cuma menjelaskan itu aja. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Doain yang baik-baik aja untuk semuanya. Itu aja sih. Aku cuma agak kesel aja sih soalnya kan itu DM lama ya, jadi terkesan kayak wah abis podcast DM-an lagi.